Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sobat MK, Anda masih bersama kami di Bandung, Yogyakarta, Dabo Singkep, dan juga Subang. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di segmen Bincang Pagi, Sahabat MK, dengan tema parenting keluarga. Insya Allah pagi hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, Pak Dr. Wasmin Al-Rishad MPD dan juga Ibu Lilis Komariah MPSI. Pagi hari ini tema yang akan kita perbincangkan, Sahabat MK, adalah mendampingi anak mengenal diri bagian ke-6, Sahabat MK ya. Silakan Anda juga bersiap nanti untuk menyampaikan interaksi Anda, Sahabat MK. Alhamdulillah Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Sahabat MK ya, melalui tautan Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, kita akan terus begitu ya kembali melanjutkan perbincangan kita mengenai mendampingi anak mengenal diri bagian ke-6 ini. Jika kita melihat konsep dalam Islam begitu ya, mengenal diri ini adalah bagian terpenting begitu ya dalam kehidupan, yang tentu kita juga bisa memulainya kepada anak, Sahabat MK ya, dengan mendampinginya begitu. Barang siapa begitu ya, kita sudah mengenal istilah arafa robbahu begitu ya. Barang siapa yang mengenal diri maka akan mengenal Tuhannya. Jadi ini adalah proses yang penting yang harus kita sama-sama lalui, terlebih untuk anak, Sahabat MK ini. Jika kita mulai dari anak dengan dampingan begitu ya dari kita selaku orang tua, ini juga mudah-mudahan bisa membantu anak bisa mengenali dirinya, kemudian juga dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Sahabat MK. Sahabat MK, silahkan pagi hari ini Anda yang sudah bersiap menyimak begitu, Sahabat MK ya, ilmu bersama dengan narasumber kita Pak Wasmin dan juga Bu Lilis pada pagi hari ini. Anda juga bersiap menyampaikan atensi Anda seperti biasa melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM, Sahabat MK. Nanti juga ada informasi-informasi yang Anda bisa dapatkan berkaitan dengan kegiatan, Sahabat MK, yang akan diselenggarakan. Insya Allah menghadirkan nanti juga Pak Wasmin dan juga Bu Lilis dalam acara seperti biasa ya, Sahabat MK, Hipnoterapi Certification Workshop. Akan kami segera informasikan untuk Anda, Sahabat MK ya, tentunya. Untuk informasi sementara juga Anda dapat menghubungi 0811 225 002 0811 225 002 untuk informasi berkaitan dengan kegiatan. Baik, Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis pagi hari ini, Alhamdulillah. Baik, Pak Wasmin dan Bu Lilis, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Ini sudah seri yang ke-6 begitu ya, sudah bagian yang ke-6 berkaitan dengan mendampingi anak dan untuk mengenal diri begitu, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Alhamdulillah, disilakan untuk memulai Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, dan juga sambil menyapa Sahabat MK yang pagi hari ini menyimak Pak Wasmin dan Bu Lilis. Ya, alhamdulillah, Amin, Kang Dery dan sahabat-sahabat. Kemarin kita menjawab pertanyaan apa ya? Dalam episode ini untuk membantu anak mengenal dirinya, kita dipandu oleh berapa pertanyaan? Ya, yang kemarin itu kita sudah totalnya ada berapa dari pertanyaan? 15 pertanyaan. Jadi kalau ini ujian kehidupan ya Pak Wasmin. Kalau ujian di akademik kan bisa nyontek, bisa cari jawabannya gitu. Iya, betul. Nah, kalau ini mah emang benar harus jujur dari dalam diri kita. Karena ketika kita menjawab 15 pertanyaan ini, kita tentunya akan lebih terbantu untuk hidup kita ke depan ya, akan lebih produktif, akan lebih sukses gitu. Karena ketika bisa menjawab 15 berarti pasti akan dapat hal itu. Kemarin pertanyaannya sudah menjawab di yang 2 minggu yang lalu, apa kelebihan dan kekurangan saya, itu sudah kita jawab. Kemudian yang minggu kemarin kita jawab juga pertanyaan ketiga dan keempat, apa yang saya sukai, apa yang paling tidak sukai, dengan ditambah ilmu asertif. Jadi tidak hanya kita mengatakan aku suka ini, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan dengan tetap menghargai hak orang lain tanpa misalnya menyakiti orang lain. Makanya kita kemarin membahas 2 minggu juga tentang
ilmu-ilmu asertif. Nah, sekarang Iya, hari ini kita akan membahas pertanyaan kelima dan keenam, Pak Wasmin. Mhm. Jadi, apa sih yang penting dari hidup saya gitu ya? Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, siapakah sih yang penting untuk hidup saya? Nah, ini pertanyaannya dalam ya, Ya. Pak Wasmin. Ini Oke. berhubungan dengan mendampingi anak mengenal dirinya, berarti anak kita dampingi untuk mengenal yang penting dalam hidupnya. Apa yang penting dalam hidup anak sebetulnya? Artinya kan ini misi kemanusiaan ya. Kalau menjawab apa yang penting dalam hidup seorang, dalam hal ini kita nanti akan bantu anak untuk menaruh yang penting menjadi prioritas dan yang penting di berikutnya. Artinya kita mulai kepada anak mengenalkan visi misi hidup. Karena bicara penting berarti kan sesuatu penting atau tidak penting berdasarkan apa? iya, iya. Standar penting tidak penting itu didasarkan pada visi misi hidup dia. Tentu saja penting menurut satu orang berbeda dengan menurut orang lain. Mungkin menurut yang satu penting, menurut yang lain tidak penting. Itu didasarkan apa? Berarti kan didasarkan pada visi misi hidupnya. Nah, Iya. kalau untuk misi hidup secara global kita sudah nggak usah nyari-nyari lagi. Quran, Islam, Allah sudah meminta kita mempunyai misi hidup. Secara garis besar misi hidup kita orang Islam ya dua, khalifah fil ard sama Ibadah. Iya, iya. makhlukul jinna wal insa illa liya'budun untuk beribadah. Nah, hanya konteks menjadi khalifah dan beribadah itu kan konteksnya harus kita breakdown lagi. Ketika kita breakdown menjadi peran-peran nanti di masyarakat, menjadi cita-cita dalam hidup, yang semua cita-cita dalam hidup itu diarahkan pada ibadah dan sebagai khalifah. Nah, ini yang penting dalam hidup anak, dalam hidup kita manusia. Nah, mendampingi anak mengenal dirinya, kadang-kadang orang tua pasti akan berkontemplasi lagi ya. Jangan-jangan kita pengen anak punya sesuatu yang penting dalam hidup, dan yang penting dalam hidupnya itu benar-benar kan ada yang menempatkan yang benar-benar tidak penting malah jadi penting gitu kan. Kan kita ada kata-kata penting banget sih kayak gitu. Itu artinya hal yang sepele kok jadi kayak penting banget gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua sendiri mulai berkontemplasi, iya ya, apa yang penting dalam hidup saya gitu. Kita kadang-kadang nggak bisa menempatkan yang penting menjadi benar-benar penting, tidak penting benar-benar menjadi tidak penting, yang dilakukan setelah yang penting. Kadang-kadang yang penting menurut kita aja masih baur dengan masalah ketidakenakan. Gara-gara gak enak ya udahlah, penting. Malah yang lebih penting dinantikan gara-gara tidak enak. Misalnya diajak kongko-kongkoan sama sosialita, diajak ini, tiba-tiba penting banget gitu. Emang penting. Iya. Ya kalau dicari-cari alasan sih ada sih, tapi kita harus jelas nih, pagi ini kita akan punya determinasi jelas gitu, determinasi kejelasan arah dalam hidup. Jangan-jangan kita sendiri orang tua masih belum punya prioritas dalam hidup. Belum punya prioritas dalam hidup karena belum jelas visi misi hidupnya. Nah, kan berarti kan kita sekarang bahas tentang visi misi hidup. Nah, berhubungan dengan visi misi hidup, nanti kita akan tahu mana yang penting, dan tahu mana yang penting akan membantu kita dalam time management. Karena kesulitan pertama orang untuk manajemen waktu karena tidak tahu prioritas. Ini kendala terbesar seseorang dalam manajemen waktu adalah ketidaktahuan prioritas. Dan tidak tahu prioritas kalau tidak tahu tujuan. Tujuan hidupnya apa, visi misinya apa. Ya, saja kita tidak punya visi misi. Kalau visi dan misi aja masih bingung dengan program kerja. Kita masih kayak definisi anak OSIS dulu gitu. Visi adalah cita-cita, misi adalah jalan
salah untuk mencapai cita-cita. Itu kan dulu Hmm. penjelasan untuk anak-anak supaya gampang. Padahal visi dan misi itu berbeda tapi tidak boleh dipisahkan. Iya, Mirip, iya. efektif dan efisien, Sangkil dan Mangkus itu berbeda tapi itu harus selalu disertakan. Sandingkan. Oh, bersama gitu. Efektif dan efisien. Heeh. Itu kan satu efektif beda dengan efisien. Tapi kenapa harus Betul, sama? betul. Ya karena efektif doang nggak efisien, ya gimana? Efisien doang nggak efektif, gimana? Kan efisien berhubungan dengan ekonomi. Kalau efektif berhubungan dengan kemanjuran gitu. Itu kan mirip seperti halal dan thayyib. Ya sama itu. Dua-duanya itu beda, tapi harus disatukan halal dan thayyib gitu. Thayyib, ya. Nah ini sama. Visi itu sesuatu yang beda, tapi nggak boleh dipisahin. Visi itu adalah gambaran masa depan yang kita hadirkan hari ini. Visi adalah sesuatu yang bisa dilihat. Namanya visi, makanya televisi. Visi kan bisa dilihat. Ya. Kita merumuskan kalimat visi ya harus jelas juntrungannya. Artinya visi adalah gambaran masa depan. Kalau misi adalah value atau nilai mulia dari visi. Baik, baik, Pak. Memang kita harus pelan-pelan karena ini bukan hanya sekedar teori, butuh pendalaman ini. Kita berkontemplasi gitu. Kita sering bicara visi misi tapi ngebedainnya aja nggak bisa secara jelas gitu. Kadang-kadang merumuskan visi misi lembaga aja saya masih baur gitu. Masih belum jelas gitu. Jadi visi adalah gambaran masa depan yang kita hadirkan saat ini. Masa depan ya bisa jadi 5 menit ke depan bisa, 10 menit ke depan, 1 jam ke depan, besok itu juga bisa. Visi besok. Ya, artinya visi gambaran besok yang kita hadirkan hari ini. Hanya memang lazimnya visi agak jangka panjang ya, biasanya visi itu jangka panjang. Yang sudah biasanya visi hidup saya 10 tahun yang akan datang. Nah, itu gambarannya udah jelas banget mulai dari secara fisiknya gimana gitu, secara sosial bagaimana. Kalau dia pengen punya rumah, visi rumahnya harus tergambar dengan jelas. Kalau dia ingin bikin lembaga apa, harus tergambar lembaganya dengan jelas, jumlah karyawannya, gedungnya itu visi, brandingnya itu harus jelas gitu. Dan yang ada di masa depan itu kita hadirkan ke hari itu visi. Nah, misi adalah nilai mulia yang diwujudkan oleh visi tersebut. Maka kadang-kadang visi dulu nilai mulianya apa, atau bisa juga visi dulu nilai mulianya apa, nilai mulia ini ditempuh dengan cara apa. Contoh tadi, mulianya apa? Ingin memberikan tempat tinggal yang layak buat keluarga gitu, biar nyaman anak dan istri bisa hidup dengan di lingkungan yang Islami. Nah itu bicara misi itu karena sudah ada nilai mulianya. Nilai mulianya adalah agar anak dan keluarga bisa tinggal di tempat yang nyaman, Islami, lingkungan baik, udara segar. Itu kan misi. Ya visi kan berarti saya harus rumah di daerah ini, di pinggir lereng pegunungan apa, nah gitu itu visi gitu ya. Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, nah itu misi, nilai mulia. Caranya gimana? Membuat sekolah unggulan misalnya gitu. Atau ingin mencerdaskan bangsa tapi dengan visi bukan sekolah tapi visi ingin jadi pengusaha sukses sehingga nanti bisa mengasih beasiswa ke anak-anak yang berprestasi kurang mampu. Nah itu visi, misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya orang seni, Orang seni visinya misalnya mau menghibur orang biar lebih bahagia. Bahagia. Visinya buat karya ya, apa misalnya bentuk teater, stand up komedi atau yang lain. Gitu. Jadi ya betul. Dan visi misi tidak boleh dipisahkan. Kalau misi aja tanpa visi, nilai mulia aja tanpa kejelasan bentuknya gimana, ya itu berarti kan omong doang, nato ya. Atau visi ingin jadi pengusaha sukses, visi ingin bangun sekolah, visi ingin lulus sarjana, tapi tanpa disertai misi, nilai mulianya apa, itu jadinya nanti akan mengalami kehampaan hidup. Oh iya. Makanya ini salah satu pesan guru saya, kalau kamu
punya pencapaian tapi kok kamu hambar gitu. Orang sebut kamu sukses tapi kok kamu mengalami kehampaan, bisa jadi kita tidak menyertakan misi dalam cita-cita kita itu, dalam visi hidup kita itu. Nggak ada misinya, nggak ada nilai mulia yang menyertainya. Ayo kita tambahkan lagi misi dalam setiap pencapaian-pencapaian kita. Nah itu Kang Dery. Baik, alhamdulillah. Pak Wasmin dan Bu Lilis, mohon izin kita nampaknya akan jeda sejenak untuk kemudian tadi kita juga melanjutkan kembali. Mungkin ada orang-orang yang juga agak bingung nih menentukan visi misi tadi ya, yang juga berdampak pada sulit untuk menentukan manajemen waktu, tadi jadi terkendala, tidak mengetahui prioritas karena tidak tahu tadi visi misinya. Nah, mungkin nanti bisa kita bahas di segmen selanjutnya. Sahabat MI, silahkan. Misi dan visi itu harus berbeda. Selepas beberapa informasi berikut, kami akan segera kembali untuk Anda, sahabat MK.